Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu yang bertemakan hakikat manusia, yang beranggotakan Eva Kristina Anjasari dan Muhammad Rizal Kuncoro. Yang pertama adalah dimensi kemanusiaan. Seorang individu yang sejak kelahirannya dan dari penciptanya dibekali dengan hakikat manusia itu untuk pengembangan diri dan kehidupan selanjutnya. Ia dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan, yaitu cakupan wilayah hak asasi manusia yang melekat pada diri individu itu. Dimensi-dimensi itu adalah hakikat manusia, merupakan inti dari kemanusiaan manusia dari awal penciptaannya dalam kondisi keberadaannya di atas bumi. Maka dengan perjalanannya kembali ke Sang Maha Pencipta, manusia memperoleh kehormatan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan hakikat dirinya itu dalam keseluruhan proses kehidupannya di dunia dan di akhirat. 1. Dimensi kefitrahan adalah keberadaan dan keluhuran. Dapat dimaknai bahwa individu manusia itu pada dasarnya bersih dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang benar dan luhur, serta menolak hal-hal yang salah. Yang 2, dimensi keindividualan adalah potensi dan keberadaan. Di sini dimaksudkan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi, baik potensi fisik maupun mental psikologis, seperti kemampuan inteligasi, bakat, dan kemampuan pribadinya. Yang ketiga, dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kebersamaan dengan bahasa, baik bahasa verbal maupun non-verbal, lisan maupun tulisan. Individu menjalani komunikasi atau hubungan dengan individu lainnya. Di samping itu, individu juga menggalang kebersamaan dengan individu lain dalam berbagai bentuk. Yang keempat, dimensi kesusilaan adalah nilai dan moral. Suatu dapat dinilai sangat tinggi, misalnya dengan beri label baik, sedang dengan label cukup, atau rendah dengan label rendah. Sedangkan ketentuan moral biasanya diikuti oleh sanksi atau bahkan hukuman bagi pelanggarnya. Sumber moral adalah agama, adat, hukum, ilmuwan, dan kebiasaan. Yang kelima, dimensi keberagamaan adalah iman dan takwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mencapai adanya Sang Maha Pencipta. Untuk poin yang kedua, yaitu pancadaya. Pancadaya ada 5, yaitu daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya kerasa, dan daya karya. Daya takwa adalah ketentuan yang mendorong atau kekuatan yang mendorong suatu keilmuan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah daya cipta, kekuatan yang mendorong kemampuan pikiran, fungsi kecerdasan, dan fungsi otak. Yang ketiga adalah daya rasa, kekuatan yang mendorong individu sebagai hal-hal yang terkait dengan suasana hati. Selanjutnya adalah daya karsa, kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu pasca dimensi bergerak dari satu ke posisi yang lainnya. Yang terakhir adalah daya karya, mengarah pada kehasilnya nyata, maksudnya adalah hasil yang nyata, secara langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan baik oleh diri sendiri, orang lain, atau lingkungannya. Kita lanjutkan ke poin C, hakikat manusia dan pengembangannya. Untuk 1, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip menjadi perbedaan antara manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Dalam hal ini, Umar Tirtaharja dan Solo 2010 melampirkan wujud sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensi mereka, dengan maksud menjadi pasukan dalam membebani konsep pendidikan, yaitu sebagai berikut. Untuk yang poin pertama, kemampuan menyadari diri. Berkatnya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan orang lain ataupun hewan di sekitarnya. Untuk poin yang B,
B. Yaitu kemampuan bereksistensi. Karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi, maka pada manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di dalam kandang, di tumbuh-tumbuhan, di dalam kebun, melainkan ada di muka bumi. Untuk poin C, kata hati dengan sebutan pelita hati atau hati murni menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerapan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. D. Moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyerupai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral, sering juga disebut etika, adalah perbuatan itu sendiri. Lanjut ke poin E, tanggung jawab. Di sini tampak betapa eratnya hubungan antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Kata hati memberi pedoman, moral melakukan suatu tindakan dari kata hati, dan tanggung jawab merupakan kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Rasa kebebasan, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak kekebalan dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki, yaitu hak istimewa. Kebebasan juga dapat diartikan memiliki kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batasan. Untuk poin G, kewajiban dan hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk poin H, kemampuan menghargai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah dan lahir dari dengan kehidupan manusia, menghayatkan hidup, dan yang disebut dengan kebahagiaan ini meski tidak mudah untuk dijabarkan tetapi tidak sulit untuk dirasakan. Dapat diduga bahwa hampir setiap orang pernah mengalami rasa kebahagiaan. Oke, matur thank you. Untuk kali ini kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.